Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya. Ini pertama kalinya saya ngajar kelas 8. Jadi kita sharing aja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tengah-tengah, silakan aja tanyakan. Ya, kita belajar bersama-sama. Saya setuju dengan perkataan Bang Gidat. Kita lagi puasa, tambah belajar insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Ya, amin. Oke. Yang akan kita bahas untuk sekarang adalah bab statistika, yaitu menganalisis data. Kalau nyampe, nanti kita sampai ke min atau rata-rata. Ya, oke. Sebelumnya di sekolah udah dibahas belum ya statistika? Belum. Berapa udah belum? Belum. Oke. Oke. Sedikit pengetahuan dasar nih. Pasti bertanya-tanya, apa itu statistika? Jadi, statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Jadi, kata kuncinya, kalau misalkan kalian terlalu panjang, itu aja gini, ilmu yang bersangkutan dengan data. Ya, jadi kalau misalkan nanti ketika masuk atau ketika pembelajaran online di sekolah atau di kelas, ya ada yang nanya statistika apa, udah aja ilmu yang bersangkutan dengan data. Ya, kalau mau di screenshot silakan dulu screenshot. Ya, ini pengertian dari statistika. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap sudah ya. Saya lanjut. Tadi ngobrolin data nih. Yang tahu nggak ya data apa? Pasti pernah dengar kan? Patan tahu data apa? Data mau data ya? Will, data tahu apa? Keterangan atau informasi mengenai suatu hal. Oh, mantap. Mengenai satu hal, atau kalau bahasa saya itu catatan atas kumpulan fakta ya. Jadi yang namanya data itu harus berupa fakta. Jangan sampai kita mendapatkan data tapi tidak sesuai fakta. Hoax ya. Sekarang itu zaman hoax. Apalagi kalau misalkan kalian dapat nih WA beruntui, katanya di kota A ada ABCD, tapi sumbernya tidak diketahui. Itu lebih baik kita jangan dipercaya. Karena kenapa? Menyebar kecemasan, jadi kita cemas di semuanya, ya. Kecuali kalau sumbernya udah ada. Kenapa? Karena data ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Tadi awalnya kita akan menganalisis data. Oke, contoh data kayak gimana sih bang? Kayak gini nih. Di sini saya punya diagram di bawah ini menunjukkan penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Di sini yang ke atas ada tulisannya banyak TV yang terjual. Yang ke pinggir harus vertikal ada merek TV A, B, C, D sampai G. Nah, dari data di sini ada nih dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pada bulan tersebut, berarti bulan Januari ya, tersebut itu. TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Yang kedua, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasar diagram di atas? Oke? Nah, untuk mengerjakannya, kalian harus bisa membaca diagram dulu. Kita lihat dulu. Nih, di sini ada TV merek A. Ya, TV merek A di sini itu ada berapa? Tepat di 12 ya? 12. Merek B ada
tepat di 20. Merek C 15 16 ya. Merek D 22. 22 ya. Merek E 12, merek F 15, 16, 17, 18 ya. Merek G 14. Oke. Nah, kalian bisa langsung seperti ini mengerjakannya atau juga bisa membuat tabel seperti ini. Ya. Jadi merek A 12, merek B 20, merek C 16, merek D 22, 12, 18 dan 14 ya. Nah, dari data di sini yang ditanyakan adalah yang paling banyak. Yang paling banyak berapa? 22. 22. D ya. Terus yang paling sedikit apa? 12. 12 itu apa? A sama E. Ya. Oke, alhamdulillah udah mulai berarti ya. Ini masih taraf. Oke, lanjut. Totalnya berapa? Nah, untuk mengetahui total, kalau misalkan kalian nggak pakai tabel, kalian tinggal jumlahkan aja 12 sama 20, 16, 22, 12, 18, 24. Nanti ketemu 114. Jadi totality Pi yang terjual adalah 114 buah. Ya. Oke. Ini contoh soalnya, silakan screenshot dulu. Oke, sudah? Udah. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita ngobrolin data dulu sekarang. Sekarang sains nih. Ini berarti hasil uji coba ya. Data panjang kecambah. Kecambah tahu nggak? Apa kecambah? Enggak. Enggak. Kalau bahasa yang suka sehari-hari itu toge. Ya. Dalam kondisi lingkungan yang gelap dan yang terang selama 7 hari disajikan dalam grafik tersebut. Di sini ada dua warna ya. Warna pertama adalah warna biru. Yang kedua warna merah. Biru berarti tempat gelap, merah tempat terang. Dari data di sini ada pertanyaan nih. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana cara menentukannya? Nomor yang keduanya, jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Di tempat gelap atau di tempat terang? Ya, jelaskan jawabannya. Oke. Sebelum kita bahas, ada yang mau mencoba menjawab? Ya. 5. Ya, silakan. Yang mau jawab langsung unmute sendiri. Sorry. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kita dibahas dulu pengertian dulu. Nih, ada kata selisih nih. 7,7. Tahu selisih apa? Perbedaan. Perbedaan. Oke, perbedaan. Terus? Perbedaan. Ayo. Operasinya Jarak. apa kalau selisih? Operasinya apa? Jarak mungkin. Pengurangan. Oke, itu betul, bagus. Yang jawab dikurang, jawabannya tepat ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan selisih, berarti kita ngobrolin pengurangan. Jadi selisih 7,6, berarti kalau dikurangi menghasilkan 76. Ya, menguranginya berarti yang besar dikurangi yang
kecil. Oke? Oke. Saya bikin tabel. Di hari pertama nih, lihat yang biru itu 1,1, yang merah 1,2, berarti 1,1 kurangi 1,2 negatif 1. Atau penulisannya boleh dibalik. Ya, jadi 1,2 dikurangi 1,1. Nggak masalah. Ya. Hari kedua nih 7,3 dan 5,4. Kalau kita hitung selisihnya adalah 2,3. Nah, ya hari ketiga 13,1 dan 8. Jadi kalau kita hitung adalah 5,1. 15 hari keempat 15,8 sama 9,5. Kalau hitung 6,3. Hari kelima 18,1 dan 10,5 nih. 7,6. Oke. Kalau misalkan kalian ditanyakannya sudah diketemu, boleh langsung jawab. Berarti jawabannya adalah hari ke-5. Ya. Nah, ke-6 ke-7 boleh dicari nggak? Boleh dilewat nggak maksudnya? Boleh dilewat, boleh dicari kayak saya gini, ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian ketika ujian, lebih baik ketika sudah ketemu jawabannya langsung aja jawab, nggak usah abaikan yang tidak perlu, ya. Oke. Ada masalah untuk menjawab pertanyaan nomor A? Enggak. Nabil, gimana, aman? Aman. Aman, oke. Fatan, aman? Paham. Aman. Oke. Wan? Aman. Oke. Fauji, ada? Raihan? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, lanjut ya. Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Tempat gelap atau tempat terang? Jelaskan jawaban kalian. Oke. Karena ini soalnya menjebak, ya, maksudnya menjebak. Kalau misalkan guru kalian nanya yang kayak gini, kalau kalian satu suara, ya, atau satu suara, satu alasan dan lain-lain, itu kelihatan kerjasamanya atau saling nilainya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, saya mau nanya nih ke Iwan dulu lah. Iwan, halo. Halo. Iwan, menurut Iwan, Halo. untuk pertanyaan yang B atau nomor 2, kita mau yang terang atau yang gelap? Terang kayaknya mah. Kenapa Terang terang? aja. Terang. Kenapa Lebih terang cepat alasannya? tumbuhnya. Lah? Lebih cepat tumbuhnya. Oh, Iwan bisa dilihat. Mohon maaf ya, Wan. Kita lihat nih. Terang itu yang merah ya, Wan. Oh, tempat gelap kita. Oh, tempat gelap. Yang biru. Lupa. Iya. Jadi mau gelap atau gelap? Sorry, gelap apa terang? Gelap. 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 Oke. Coba Raihan. Raihan, halo. Oji. Raihan. Terang gelap? Gelap. Gelap. Alasannya? Halo. Halo, Raihan. Kayak yang lain. Apa? Sama ada yang lain. Sama. Kalau disuruh ngerjain di guru, sama guru, tulisannya sama dengan yang lain gitu, nggak apa-apa. Ya, ayo kita mengeluarkan pendapat Rehan. Kita diskusi ya. Iwan udah, Rehan. Coba Fatan, kalau Fatan. Halo. Fatan, kalau misalkan ditanya nih, Ya. jawaban Fatan apa? Tempat gelap. Kenapa alasannya? Lebih cepat tumbuh Lebih cepat dari tumbuh. hari ke hari. Oke. Rafa belum tanya ya? Rafa gelap Ya, terang? yang gelap Kenapa? lebih enak, lebih cepat tumbuh. Oke, mantap.
Yang belum teh Rehan udah. Rehan teh udah belum ya Rehan? Halo? Rehan? Udah, Pak. Udah. Jawabannya apa ya? Ambil. Yang biru ya? Oke. Berarti rata-rata alasannya kita ambil adalah yang biru, tepat gelap. Karena lebih cepat tumbuh ya. Kalau misalkan dalam jual beli juga lebih cepat menghasilkan uang, mungkin betul? Oke, alhamdulillah. Ini adalah data yang kedua ya. Kita maju ke data yang ketiga ya. Wah, diagramnya tahu ini diagram apa? Lingkaran. Lingkaran. Udah belajar diagram lingkaran? Waktu kelas 6 kok nggak salah pernah. Kan lupa lagi. Kelas 6, lupa lagi. Yang lain? Waktu kelas Tahu. 6. Waktu kelas 6. Oke. Sebelum saya membaca soal ini, ngebahas soal ini, ada yang perlu dibahas nih. Diagram lingkaran itu dibagi dua ya. Dua itu apa? Yang pertama itu kita fokusnya pada persen. Yang kedua fokusnya pada derajat. Oke. Kalau pakai persen itu nanti perhitungannya adalah X per 100 ya dikali total ya. Total itu hasilnya persen atau hasilnya itu. Kalau derajat perbedaannya adalah X per berapa? 360. Ada yang tahu kenapa 360? Sudut lingkaran. Oke, bagus. Sudut lingkaran. Oke. Siap? Lanjut ya ke dalam soalnya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat pada flash disk milik Peta. Kapasitasnya 43 atau 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, buku, data buku ajar, matematika, dan lainnya. Pertanyaan pertama, jika Reta ingin menambahkan file buku ajar baru yang kapasitasnya 750 MB, apakah kapasitas flash disk Reta masih mencukupi? Jelaskan. Yang kedua, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file buku ajar, dan file lainnya di flash disk-nya, maka berapa persen keseluruhan file musik yang harus dihapus agar buku ajar baru dapat ditambah? Oke. Berarti untuk menghitungnya, kita lihat nih. Saya bikin tabel ya. Yang pertama kosong. Berapa persen kosong? 10. 10. Berarti 10 per 100. Kenapa pakai per 100? Karena di sininya dalam tabelnya itu pakai persen. Kalau tabelnya pakai derajat, ya, berarti ini adalah per 360. Ya. Ini kenapa dikali 4000? Ada yang tahu? Kenapa dikali 4000? Karena kapasitasnya 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Oke? Jadi kalau misalkan kita hitung, ini coret 2 nolnya biar cepat, coret 2 nolnya, 10 kali 40 400 ya. Musik ada 20%, berarti 20 per 100 kali 4.800. Foto sama 20% ya, berarti 800. Data buku 40%, berarti 1.600. Lainnya 10%, berarti 400. Nah, setelah kalian perhitungan ini, lebih baik kalian hitung dulu ini, betul nggak hasilnya 4.000, untuk meminimalisir kekeliruan menghitung. Saya hitung-hitung ini udah tepat 4.000, berarti ini udah pas ya pembagiannya. Kenapa harus hitung lagi? Karena soal kadang-kadang itu tidak cantik kayak gini. Kadang-kadang pakai koma, kadang-kadang
sedikit susah ya, jadi harus dihitung ulang lagi seperti itu alasannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jika Reta menambahkan file buku 750 MB, masuk nggak nih? Iwan, masuk nggak kira-kiranya? Nggak tahu. Kenapa nggak tuh? Patan, masuk nggak ya? Enggak masuk. Udah penuh. Kenapa Patan nggak masuk? Udah penuh datanya. Udah penuh 4.000. datanya? Iya. Oke, jawaban betul, alasannya kurang tepat. Ada yang mau menjawab nggak aja? Kenapa nggak masuk? Prestisnya udah penuh. Sudah memenuhi. Prosesnya udah penuh. Sudah memenuhi. Sudah memenuhi, bukan? Alasannya bukan itu. Ayo, yang lain mau mencoba menjawab? Dian? Oh, halo Dian. Dian? Ya. Gimana? Jawabannya kira-kiranya apa? Penuh. Penuh. Oke. Kalau misalkan ditanya, alasan yang paling tepat adalah gini. Lebih Yang- 350 MB mungkin. Apa? Ulangi saya lagi. Kan di data yang kosong mah kapasitasnya 400 MB. Sedangkan Oke. yang harus masuk kan 750. Ya, jadi kurang berapa? Lebih 350 MB. Ya, berarti si Plasis ini kurang 300 MB. Berarti intinya tidak mencukupi karena kapasitas yang kosong hanya 400 MB. Lebih lengkapnya, sedangkan kapasitas file data buku ajar baru yang kapasitasnya adalah 750 MB. Jadi kurang 350 MB. Jadi kalau menjawab udah penuh, kenapa kurang tepat? Karena di sini kan udah dijelaskan ada space atau yang kosong. Ya, sedangkan yang kosong itu masih kurang dari 750 sehingga tidak akan mencukupi. Alasannya tepat seperti itu ya. Sekali lagi, karena kapasitas yang kosong hanya 400 MB, sedangkan yang dibutuhkan 750 sehingga kurang 350 MB. Ya, kalau lebih panjangnya seperti itu. Lebih singkatnya gini aja nggak apa-apa. Untuk pertanyaan ke nomor 2, kita tidak ingin menghapus file foto, ini ya tidak boleh dihapus. Data buku ajar, berarti ini tidak boleh dihapus. Dan data lainnya tidak boleh dihapus. Berarti cuma file musik ya yang boleh dihapus. Berapa persen keseluruhan file musik yang harus dihapus agar buku ajar baru dapat ditambahkan? Oke, ada yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan? Ada yang mau mencoba? Oke, sebelumnya saya mau tahu nih, ada yang tahu nggak bagaimana? Saya mau menanya nih, ada yang tahu nggak cara mencari persentase? Cara mencari persentase gimana? Ada yang tahu? Bagi yang belum tahu, persentase itu kalau misalkan kita punya X nih. Halo? Bang? Halo. Screen-nya ya, Bang? Oh, di-share lagi aja, Bang. Di-share lagi gitu aja. Ntar lagi, oke. Ada nggak? Ada. Ada? Ada. Ada. Pencet juga, Bang. Memang ke Bang Agung nah. Oke, mohon maaf ya. Lanjut ya. Untuk mencari persentase adalah X. X itu adalah sesuatu yang kita ketahui dibagi total baru dikali 100. Oke. Oke. Berarti tadi tag kurangnya berapa? 350 ya kurangnya.
Berarti 350 dibagi 800. Kenapa dibagi 800? Ada yang tahu? Karena file musiknya 20%. Oke, mantap. Bagus. Dikali 100. Sehingga kalau kita hitung-hitung adalah 43,75%. Jadi, file yang harus dihapus adalah 43,75%. Seperti ya. Nah, seperti itu cara membaca data. Jadi kalian harus hati-hati aja dulu, pelan-pelan aja dulu, ya. Gak usah pengen terburu-buru. Oh harus bisa. Udah nyantai aja, latihan. Matematika itu bisa karena biasa, ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini siapin kotetannya, Matan, Dian, dan yang lainnya. Bill, Raihan, yang lain-lain siapin kotetan nih. Kita latihan dulu nih. Bentar. Oke, udah? Bentar, Oke, silakan. tunggu belum. Oke. Semuanya udah siap? Belum. Udah. Bentar lagi. Bentar lagi sih. Dah. Nah. Yang lain? Iwan, aman? Siap? Udah. Oji, Rafa, Raihan, Nabil. Ya udah. Oke. Siap ya? Ada soal? Oke. Sebentar, saya perjelas dulu ya. Di sini milik kereta ya. Ini masih nyambung dengan soal yang tadi, ya. Jadi yang harus diperhatikan tadi itu kapasitas kosong berapa ya? Lagi kosong 400 ya. Berarti kita punya kapasitas kosong adalah 400. Oke, silakan baca soalnya, jawabannya apa? Masing-masing dulu, nanti saya tanya. Oke, sambil nunggu. Tabel di samping menunjukkan album-album file musik Pak di dalam playlist setup. Jadi soal yang sebelumnya ya. Soal sebelumnya itu kapasitas kosong adalah 400 MB ya. Sedangkan dia ingin menambahkan file data buku ajar baru kapasitasnya 750 MB. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus file musik dengan syarat maksimal 3 album ya pada file musik dimiliknya yang dihapus. Apakah mungkin? Jadi jawabannya ya atau tidak ya. Bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya. Jelas kan? Oke, ada yang sudah? Ingat ya, pertanyaannya apakah mungkin? Bila ya kenapa? Bila tidak kenapa? Oke, saya absen dulu coba. Mungkin. Mungkin. Kenapa? Mungkin. Itu siapa? Patan?
Kenapa mungkin? Karena file yang dibutuhkannya 350 MB. Iya. Kalau misalkan Kosong kita sedikit. kalau kita misalkan hapus 3 file musik, 3 album berapa? Halo, Ya. Kalau misalkan kita hapus 3 album nih, berapa maksimal yang kita hapus? 300. 300 berapa? 370. Jadi, oke, Patan boleh. Terus yang lain nih? Coba saya tanya Iwan. Iwan sudah? Mungkin. Mungkin? Udah, mungkin. Jangan mungkin, ya atau tidak jawabannya. Iya. Tapi Ya. lebih. Iwan kenapa? Bisa Kan yang dibutuhkan 350. ya. Yang dibutuhkan 350. Kalau ngapus 3 file, berarti lebih dari 350 yang dihapus. Berapa totalnya? 37. 372. Ya, oke. Rehan, halo. Udah gimana? Udah tahu? Oke. Ya. Oke, alhamdulillah. Rata-rata yang menjawab udah sama jawabannya dengan saya ya. Kita bisa fokus dulu ke 3 album ya. 3 album musik yang akan dihapus. Berarti kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah album C, C, E, C, E sama F. ya. E 152. Terakhir adalah F F ya 95. 5. Bila kita jumlahkan, yang paling maksimal itu adalah di sini 2 ya. Di sini 7, di sini 3. Berarti kita punya space yang baru ditambah dengan 400 menjadi 772. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 750. Berarti apakah mungkin? Ya, bisa. Kenapa? Karena setelah kita hapus data yang data album, 3 album, space yang terkumpul adalah 772. Jadi boleh bisa. Oke? Silakan. Siap? Semuanya untuk soal selanjutnya? Iya. Rehan, Dian, Iwan, siap? siap. Yang lainnya? Bismillah. Lanjut soal selanjutnya nih. Silakan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan soal yang tadi. Diagram berikut ini data penjualan di suatu perusahaan motor. Wah, tahun 2006 nih menjual 10 unit. 2007 12. 2008 jadi 8. 2009 12 lagi. 2010 16. 2011 18. Yang ditanyakan, pada tahun berapa terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%? Oke, silakan. Kontrak dulu. 2007 mungkin. Kenapa 2007 mungkin? Perhitungannya gimana? Nggak tahu dah logika biasanya mah. Tapi nggak tahu salah sih. Kalau misalnya 2008. 2010 ke 2011 juga 2 loh. Tapi kan awalnya 10. 10. Oke. Saya itu yang saya ngobrol dengan siapa ya? Bagus nih. Pakai logika. Halo. Iwan. Oke, Iwan. Kita lanjutkan ya diskusinya. Awalnya 10, selisihnya 2. Jadi kalau dihitung 20%. 20%. Oke. Iya. Itu jawaban Iwan. Yang lain, saya tunggu ya Iwan. Saya kunci dulu. Iwan menjawabnya adalah
Yang 2007 ya? Ya. Oke. Rehan gimana? Dian, udah Dian? Belum. Belum. Sorry. Fatan, gimana Fatan? Ketemu belum? Bentar. Bentar. Belum. 2008 ke 2010. 2008 ke 2010. Berarti 2009-nya dilewat ya? Itu siapa ya? Saya 2008 ke 2009. 2008 ke 2009. Oke. Itu yang ngobrol Pauji ya? Ya. Pauji. Oke, Pauji ngobrolnya sorry. Pauji jawabannya dari 2008 ke 2009 ya. Berarti kita simpulkan 2009 ya. Oke, yang lain saya tunggu. 2007. 2007. Siapa yang setuju jawaban 2007? Jawaban Iwan? Enggak. Ayhan. Raihan, oke. Berarti 2007 teh Iwan, Raihan ya. Yuk. Terus 2009 itu berarti Pauji ya. Oke, ada lagi yang jawab? Rafa gimana Rafa? Fatan mana Fatan? Fatan cerita. Fatan, Bentar. Oh, master matematika di kelas Fatan. dari mananya? Ayo Fatan. Jawabannya Fatan, udah. Wi. Gimana Fatan? Udah? Ah, 2007, 2011. 2007, 2011. Oke, jadi dari 2007 ke 2011. Oke, kita jawab dulu. Jadi jawabannya 2011. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Bentar, Kang. Berarti patahnya 2011 berarti ya. Dari 2007 gimana? 2008 ke 2010. Oke, 2008 ini patahnya. Oke, 2008 ke 2010. Oke. Bukan kita, bukan. Salah. Yang 2008 2010 Nabil ya? Ian. Enggak. Siapa? Salah. Yang disebut 2008 ke 2010 siapa? Oh, Dian, sorry. Enggak, bukan. Fauji. Oh sih. Oke, karena salah katanya, nggak ada yang hapus, saya hapus lagi. Oke. Bentar. Rafa mana wi? Rafa wi. Tuh, udah mulai di absen tuh. Ayo. Bentar dulu. Oke, masih seru nih kayaknya, masih ada yang atlet. Jadi saya tunggu dulu ya. Mohon bersabar yang sudah menjawab. Kita tunggu dulu yang masih berjuang.
Ayo semangat. 2009. 2009. Dia berarti ya 2009. Berarti sama dengan Fauji. Oke. Bentar. Yang bener kasih permen. Asal. Puasa, woi, puasa. Kalau bukan bulan puasa, insya Allah kalau ketemu tatap muka, kita bisa Oh, iya. ngomong gitu. Oke, Permen online. via ojek ya. Oke, Nah, oke, Patan masih penasaran nih. Ayo Patan, semangat. Master. Master belum, Master. dari mananya Ana nggak pernah nyebut diri Ana sendiri, tahu nggak? Ah, Tapi di kelas kan yang paling 2010. pintar antum. 2010. 2010, oke, Patan bilang 2010 ya. Oke, kita bahas ya. Oke, kita pahami. Rafa belum tah. Gimana? Rafa belum, Bang. Rafa belum. Rafa Oh, Rafa belum? yang ranking 1 belum. Oh, Rafa mana Rafa? Nah, ini yang ranking 1 belum ya. Halo Rafa. Sama Nabil. Ranking 1, ranking 2 belum. 2007. 2007 siapa itu yang menurut 2007? Nabil. Nabil, oke. Yang lain, berarti Rafa ya Rafa. 2007. Rafa juga 2007. Oke, udah semua? Udah ya? Kita coba bahas ya. Yang pertama kita pahami dulu. Pada tahun berapa terjadi kenaikan penjualan? Kenaikan penjualan. Berarti kalau namanya kenaikan, perbandingannya 1 tahun. iya dengan tahun yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Yang kenaikan penjualan berarti perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Apakah boleh nih dari tadi kan 2007 dibandingkan dengan 2010 atau 2008 dibandingkan dengan 2011? Boleh tidak? Nggak boleh. Tidak boleh ya. Karena ini ditanyakan kenaikan berarti dari tahun sebelumnya. Oke. Kita pertama 2006 kita ketahui 10 ya. 2007 12, di sini 8, di sini 12 juga ya. 16 sama 18. Oke, kita bahas ini dulu. Berarti selisihnya berapa? 2. Selisihnya 2. 2 per sebelumnya berapa? 100. 10 ya. 10. Dikali 100 %. Oke, jadi jawabannya adalah 20%. Jadi, ternyata baru tahun pertama udah ketemu jawabannya. Jadi, pada tahun berapa terjadi kenaikan tahun 20% itu adalah tahun 2007. Ya, Salah. nggak apa-apa. Kita lihat jawaban Pak Uji sama Dian ya. Selisihnya berapa ini? Selisihnya 4 ya? Berarti persentase 2008 itu 2009 itu adalah 4/8 dikali 100%. 4/8 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi adalah 50%. Jadi kalau kita jawab 2009, kekeliruannya adalah di sini kenaikannya adalah 50%, sedangkan yang ditanya adalah 20%. Oke?
Selamat untuk Iwan, Laihan, Nabil, sama Rafa. Untuk Fauji sama Dian, jangan berkecil hati ya. Oke, kita lihat masih ada pertanyaan nggak ya? Ini di screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Oke, sudah? Halo. Belum, screenshot dulu. Sudah? 10 menit. Bang, ini sampai jam berapa? Jadwal 10.15 ya, Bang Hidayat. Halo, Ada. Bang Hidayat. Iya, iya. Sampai jam berapa? 10.15. Oke, ada 10 menit lagi ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oh, pada baru nih, kayaknya nggak keburu, tapi nggak apa-apa lah. Pengenalan ya. Karena waktu 10 menit lagi, kita pengenalan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah min atau rata-rata. Ya. Oke, apa itu min? Min itu Rata-rata. ya, min itu bahasa lainnya. Sebentar. Bahasa lainnya adalah rata atau rata-rata. Nah, di sini didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan dulu semuanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Ininya seperti itu. Jadi kalau ada data, jumlahkanlah semuanya, dibagi banyaknya data. Ya, rumus dasarnya seperti itu. Ya, silakan screenshot dulu. Oke, kalau rumusnya itu ini. Halo. Halo? Ya, rumusnya ini. Oh, ini ada yang kehilang nih. Ini harusnya X bar. Di sini ada, di atas X itu ada kayak apa ya, kayak pengurangan gitu ya. Kayak pengurangan. Ini lambangnya. Lambang rata-rata itu adalah ada X. Di atasnya ada kayak garis. Dibacanya adalah X bar. Itu artinya adalah rata-rata. XI data yang keberapa gitu. Kalau ada datanya 1 berarti data ke 1. Kalau 2, 2 ya. Ini sigma, tahu nggak arti sigma apa ini? Nggak tahu. Sigma ini artinya penjumlahan. Oh, benar. Jadi kalau I-nya ada 8, sigma ini menjumlahkan 8-nya. Ya. FI adalah frekuensi atau banyaknya data. FN totalnya. Ya. Oke. Sedikit aja dibahas ya. Oke, ini gini nih. Ada data nih Januari sampai Desember. Januari 207,11 bla 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 secara garis besar ya ini ya. Untuk lebih jelasnya minggu depan harus hadir ya. Nah, ditanyakan rata-rata nih. Ingat ya, XI kali FI. Berarti yang pertama kan 207,11 ya. Frekuensinya ada berapa? Ada 1. Jadi kita bisa tulis langsung aja. Karena semuanya ada 1, langsung aja jumlahkan. 207,1 ditambah 18,11 bla 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 bla, jumlahkan menghasilkan 170
1724,57 dibagi 12. Hasilnya adalah, nah ini hasilnya adalah rata-rata. Oke? Oke, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Ya, aman? Tidak. Oke. Aman. Iwan mau nanya. Oke, Dian, gimana? Siapa yang mau nanya, Dian? Enggak. Nggak, oh, Dian nggak jelas. Oke, kalau nggak ada yang Iwan, nanya, Iwan, mungkin Iwan. Wan mau Enggak, nanya? enggak, ketang bohong. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya cukupkan sekian ya. Bang Indan, halo. Halo. Oke, Bang Indan, saya serahkan lagi ke Bang Indan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan semoga ketemu lagi ya. Kita bahas tentang min. Tapi saya harap di rumah sudah membaca lagi, membaca dulu, bukan lagi, membaca dulu tentang min. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang seru. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.